Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Tahu nggak sahabat? Katanya bait Allah yang ketiga akan dibangun. Siapa yang membangun? Di mana dibangun? Kapan dibangun? Untuk apa dibangun? Tanda tanya. Dan apa yang akan terjadi jikalau bait Allah benar-benar dibangun? Nah, hari ini kita sedang bicara tentang di atas itu. Karena begini, Pak Daud. Jadi ada kelompok yang percaya bahwa bait Allah itu harus dibangun. Bait Allah ketiga. Nah, bait Allah ketiga harus dibangun berarti itu harus diruntuhkan. Wah, ini bahaya nih. Ini bahaya ini. Ini kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok pengacau karena suka buat aneh-aneh. Tapi itu kelompok yang sangat kecil sekali. Mereka percaya bahwa bait Allah ketiga harus dibangun. Tetapi kita orang Kristen tidak pernah percaya bahwa bait Allah ketiga harus dibangun. Kenapa? Gini Pak Daud. Karena Yesus bilang, rombak bait suci ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Jadi yang paling penting buat Yesus bukan bangunannya, bukan fisiknya, tetapi Roh Kudus yang di dalam kita. Nah, dan Yesus kemudian mati, bangkit pada hari yang ketiga, itulah dia membangun bait Allah yang ketiga. Makanya dia berikan Roh Kudus kepada kita, di mana Allah menyatu dengan manusia. Nah, menurut Pak Daud bagaimana ini? Saya ini kan orang kebatinan, sekarang sudah bertobat. Jadi saya mau bicara sesuai versi saya. Di dalam ilmu tingkat batin, kekuatan batin, itu ada 3 tingkatan. Tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Tingkat dasar itu disebut namanya kanuragan. Kanuragan itu ilmu kebal, ilmu menghilang, termasuk yang pegang-pegang jimat. Kayak jimat kebal, jimat-jimat. Padahal ini buat sebagian orang udah keren nih, tapi baru tingkat pertama. Itu tingkat dasar. Tingkat dasar ini yaitu kekuatan itu ada di tangan atau di dompet. Karena ada pusaka-pusaka tertentu taruh dompet gitu loh. Oh iya, ada pasir lah, ada tulisan-tulisan tertentu. Terusan mengandalkan pusaka keris. Mengandalkan tombak. Mengandalkan dukun. Jadi dia diisi oleh dukun, dimasuki oleh dukun. Pakai gelang akar bahar lah segala macam. Dukun baca mantra, dia diberi ilmu kebal. Itu transfer. Nah, itu baru kanuragan, tingkat dasar. Nah, kekuatan pusaka, kekuatan jimat dalam diri manusia itu hanya berfungsi maksimal 2%. 98% adalah kemampuan dari diri orang tersebut. Nah, sehebat-hebatnya pusaka apapun, kalau yang memegang tidak percaya, tidak bisa digunakan. Nggak bisa jadi. Cincin bertuah katanya. Sekalipun 1 tronton. Nah, ada suatu hal yang Pak Gilbert tahu bahwa dulu saya punya keris sebelum saya bertobat. Kalau keris itu diacungkan ke langit, kondisi awan gelap, langsung awan terbelah. Langsung hujan, tidak bisa ada di situ. Nah, tapi kalau keris itu dipakai orang lain, tidak bisa. Guru saya ngomong sama saya, karena keris itu dengan diri kamu, sumbernya adalah kamu sendiri. Tetapi 2% itu hanya sebagai membantu, sebagai katalisator aja, untuk penyambung aja. Tapi kemampuan dirimu itu nomor 1 katanya. Nah, nomor 1 itu. Nah, kedua yaitu tingkat jiwa Pak Gilbert. Nah, ini disebut namanya ilmu batin, kekuatan batin. Nah, tingkat ilmu batin ini yaitu yang berhubungan dengan apa? Komunikasi dengan roh. Semedi-semedi di gunung. Untuk bertapa, melatih, namanya itu melatih olah batin. Komunikasi dengan roh dan selalu berhubungan dengan roh. Nah, kekuatan ini selalu terbatas di batin. Nah, biasanya tingkat yang seperti tingkat jiwa ini sudah tidak lagi mengandalkan pusaka jimat-jimat. Oh, dirinya sendiri. Karena dia sudah punya kekuatan batin. Bahkan bisa memukul jarak jauh dan bisa nyantet jarak jauh tanpa alat apapun. Oh, ini udah di dalam dirinya. Kekuatan di dalam diri. Nah, tingkat yang ketiga yaitu tingkat kasampurnan. Manunggaling kawula kalih Gusti, menyatunya Allah dan manusia. Jadi udah bukan level kekuatan gaib lagi, udah bukan jimat-jimat lagi, tetapi dirinya sudah menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Dan
dalam sejarah Nusantara yang sampai ke level itu, pertama adalah Gajah Mada, yang kedua adalah Jayabaya, sehingga dia bisa melihat masa depan. Itu kita lepas dari agama ini. Ini fakta sejarah ya. Hanya dua ini aja setahu saya. Nah, sedangkan guru saya pada waktu menyatu dengan Allah dan manusia, dia udah sampai level ke situ. Nah, dan dia selalu beritahu saya bahwa level tertinggi adalah menyatunya Allah dan manusia. Sebenarnya kan kita tahu bahwa dulunya iblis itu dulunya adalah malaikat. Dulunya malaikat. Dan tidak ada ide baru. Dan tidak ada ilmu baru. Semuanya menduplikat, menjiplak apa yang dilakukan Tuhan, tapi untuk menyesatkan manusia. Jadi saya sangat percaya bila kita orang Kristen harus level tertinggi. Iya. Menyatunya Allah dan manusia. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa kalau Yesus datang kembali, yang orang Yahudi bilang Mesias, dia nggak perlu bangun bangunan. Karena itu level pertama. Level pertama. Dan itu sudah diberikan oleh Tuhan dengan membangun bait Allah. Lalu kemudian tabut perjanjian sudah hilang. Lalu sekarang Roh Kudus diberikan kepada kita. Itu udah level tertinggi. Itu sudah level tertinggi. Jangan bingung, jangan ikut arus. Kalau orang bilang bahwa bait Allah harus dibangun, kita harus berdoa supaya Bukit Moria ini bebas, supaya dapat dibangun bait Allah ketiga. Karena kalau Mesias datang, kalau Yesus datang kembali, dia nggak pusing untuk bangunan. Betul Daud? Bukan luarnya, karena itu tingkat awal. Tapi kalau dia datang kembali, adakah dijumpai iman? Saudaraku, Pak Daud menjelaskan hal yang buat kita menarik. Kita harus sudah ada pada level ruang maha suci. Levelnya menyatu Allah dengan manusia. Kalau kita sudah ada pada level itu, ngapain turun lagi sibuk dengan bangunan? Jadi kita bukan kelompok yang percaya akan ada bait ketiga dibangun. Bait ketiga sudah dibangun. Lewat apa? Lewat gereja, lewat iman, lewat kepercayaan. Dan Paulus bilang ini hanya gambaran awal. Kapan bait Allah yang ketiga sungguh-sungguh dibangun? Waktu kita bersama dengan Kristus di sorga, rumah Bapa yang kekal. Kira-kira begitu. Betul. Ada satu kata hal yang penting. Guru saya sendiri berkata demikian. Senjata yang terhebat bukan di tanganmu, tapi di dalam dirimu, yaitu dalam rohmu. Haleluya. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumondong, Bapak Daud Tony, saya pikir pembahasan ini mengarah kepada dua kesimpulan. Memang ada orang-orang tertentu yang mempercayai bahwa bait Allah secara fisik akan dibangun kembali untuk yang ketiga kalinya. Tapi ada juga yang tidak meyakini bahwa bait Allah dibangun secara fisik, seperti Bapak Pendeta Gilbert Lumondong. Beliau lebih meyakini bait Allah bersifat rohani, dan itu sudah dibangun, yaitu gereja. Dan tugas kita tinggal bagaimana diri kita yang adalah bait Allah kita jaga supaya terus menjadi rumah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bagaimana dengan golongan yang betul-betul meyakini bahwa bait Allah akan dibangun secara fisik? Ada golongan yang ingin mengembalikan kejayaan Salomo, kejayaan orang-orang Yahudi, rabi-rabi Ibrani yang menguasai Taurat. Itu jikalau benar bait Allah secara fisik dibangun kembali, apa nggak ngeri nih? Resikonya gimana? Karena prediksinya bait Allah itu dibangun di sekitar tempat ibadah yang ada saat ini oleh saudara kita Muslim. Itu berarti tempat ibadah yang ada saat ini yang berdiri dirobohkan dong untuk membangun bait Allah. Nah itu kan gambarannya kalau bait Allah itu fisik. Tentu orang-orang
Yahudi membangunnya di tempat di mana dulu pernah Bait Allah itu dibangun. Yang jelas dekat tembok ratapan. Mungkin sekitar Masjid Al-Aqsa. Atau jangan-jangan persis di Masjid Al-Aqsa. Nah, kalau seandainya benar Bait Allah yang ketiga mau dibangun dan secara fisik, apa nggak bahaya? Ini memicu konflik yang lebih besar. Itu pasti akan terjadi pengerobohan kan? Lalu dibangun ulang. Pasti ribut. Itu pasti ribut. Jadi mana yang kita yakini? Ya saya nggak mau pusing lah. Bait Allah fisik atau rohani yang sebenarnya akan dibangun kembali untuk mengembalikan kejayaan Salomo atau bangsa Israel di masa lampau? Atau apakah ini menjadi pemicu terjadinya konflik yang lebih besar yang Alkitab catat? Saya mengandung pertanyaan ya, tidak sedang menyimpulkan gagasan sebagai pernyataan pasti. Jadi kira-kira kalau ini terjadi, apa nggak mengarah kepada konflik besar yang kita kenal dengan istilah Harmagedon dalam Alkitab? Ayo, kalau fisik ini benar-benar dibangun, apa nggak memicu konflik yang lebih besar? Ini ngeri nih, ngeri. Perang Harmagedon itu berpusat ke Israel, berpusat di Israel. Akan banyak negara-negara yang fokus ke Israel, menjepit Israel, menghimpit Israel. Tapi itu akan terjadi dekat dengan peristiwa kedatangan Tuhan di awan-awan, yaitu peristiwa rapture, pengangkatan orang percaya yang mati dalam Tuhan diangkat, yang hidup dalam Tuhan diangkat, tubuhnya diubahkan dengan tubuh kemuliaan, masuk kepada bema, pengadilan tahta Kristus. Sembari orang percaya yang sudah diangkat tadi, rapture tadi, masuk dalam pengadilan tahta Kristus, di situ juga terjadi peristiwa yang mengerikan di bumi. Ada tribulation atau tribulasi, kesukaan besar, yang dimana ada pemimpin dunia menguasai seluruh dunia, yaitu antikris. Ini antikris sudah ada, tapi jamak, ada di mana-mana. Dalam gereja pun ada dia menyusup, apalagi di luar gereja. Yang intinya orang anti kepada Kristus itu antikris. Tapi suatu ketika akan ada yang tunggal, satu orang memimpin dunia ini, dan puncaknya nanti akan terjadi itu tadi, konflik Harmagedon yang berpusat kepada Israel. Jangan-jangan pembangunan Bait Allah secara fisik ini adalah pemicunya. Kalau benar, ya, kalau benar. Tapi kesimpulan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, baik itu secara batin maupun secara rohani, yang lebih berkualitas itu bukanlah fisik, baik itu bangunan, senjata yang kita pegang, tetapi yang paling berkualitas adalah rohani, yang dimana Tuhan dengan manusia menyatu. Tuh. Jadi para penafsir lebih banyak meyakini bahwa Bait Allah memang dibangun,
tapi bersifat spiritual. Itulah gereja yang sudah manunggal dengan orang percaya, dan akan terus dibangun bait Allah itu dalam diri orang berdosa. Selama dia mau buka hati terima Yesus lahir baru, maka dia adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Itulah kekuatan level tertinggi, yang dimana manusia dengan Tuhan menyatu, atau ciptaan dengan penciptanya menyatu. Itu. Ya, nggak pusinglah dengan fisik maupun rohani, ya kan? Mana yang benar ini digenapi Tuhan, ya kan? Semua orang punya penafsiran. Yang paling penting adalah kamu sudahkah menjadi pengikut Tuhan yang setia? Sudahkah kamu membawa damai bagi dunia? Kalau belum bisa dunia, minimal keluargamu. Kalau belum bisa juga, ya minimal dirimu lah kamu bisa damaikan. Itu. Kalau udah bisa dirimu kamu damaikan, pasti kamu bisa mendamaikan keluargamu, bisa mendamaikan tetanggamu. Itu yang paling penting. Pusing-pusing mikirkan fisik atau spiritual, ya. Yang penting diri kita sudah menjadi bait Allah yang menjadi berkat bagi sesama, mempermuliakan Tuhan. Itu. Kalau Anda sudah menjadi bait Allah yang sesungguhnya, Allah ada dalam diri saudara, maka iblis pun gentar, iblis pun takut apabila kita menggunakan nama Yesus dan sesuai dengan firman-Nya. Itu. Jadi ini yang paling penting kita perhatikan. Menyatunya, manunggalnya manusia dengan Allah, itu yang paling penting. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, gonjang-ganjing itu di Timur Tengah, persiapkan dirimu. Semua itu akan mengarah kepada kedatangan Tuhan, kepada akhir zaman, penutupan zaman. Itu. Yang penting kita berdoa terus supaya kita tidak terkena imbasnya, supaya damailah duniaku. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nggak usah ribut memperdebatkan tafsiran mana yang paling tepat. Kalau saya sih berharap dunia damai, gitu ya kan. Kita bisa beribadah dengan baik, kita tidak mencibir orang yang berbeda dengan kita, kita tidak mencaci maki orang yang berbeda dengan kita. Kalau kita beriman, beragama, harus mengasihi sesama. Ini enggak teriak agama, teriak pengajaran. Yang dibahas apa? Politik, pemilu curang. Ajarilah jemaah itu atau jemaat kita untuk mengasihi sesama, menghargai perbedaan. Itulah level tertinggi. Apabila manusia sudah menyatu dengan Allah, pasti manusia itu akan seperti Allah. Tahu seperti Allah? Yang penuh dengan kasih, keadilan, kemurahan. Tapi kalau ada orang bilang, aku sudah menyatu dengan Allah, tapi masih menghina agama sebelah. Allah yang mana? Allah yang mana yang menyatu dengan kita? Masih pusing ngurusi bangunan, masih pusing ngurusin fisik sampai baku pukul. Stop, saya bilang. Itu adalah sia-sia. Makanya orang Kristen itu sudah terbiasa tersakiti gara-gara dia percaya Tuhan Yesus.
Tidak sedikit tempat ibadah dibubarkan. Tidak sedikit gereja ditutup, bahkan dihancurkan, bahkan ada yang dibakar. Tapi kami belajar mengampuni karena itu yang diajarkan Tuhan. Yang terpenting adalah manusia bersatu dengan Allah. Fisik itu fana, tidak kekal. Anda boleh hancurkan bangunannya, tapi tidak bisa hancurkan hubungan kami dengan Tuhan atau iman. Itu yang paling penting. Jadi buat kita semua, ya, salam toleransi buat yang tidak seiman. Buat seiman, mari semakin teguh dalam Tuhan, karena ini dalam koridor akhir zaman. Tuhan akan datang menjemput orang percaya. Apakah sahabat siap? Nantikan dia dengan siap, karena dia akan datang. Apabila dia datang menjemput kita, sambut dengan meriah, karena kita akan reuni akbar di pengadilan tahta Kristus, yang dimana orang percaya pembagian mahkota. Dan itu indah sekali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.